Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 yang beranggotakan Ismatul Iza dan saya sendiri, Nafa Alfiana, akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pemetaan Kompetensi, Indikator, dan Tema. Apa itu kompetensi? Kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Pendidikan di Indonesia pada saat ini mengacu pada kurikulum 2013. Sasaran kurikulum 2013 ini dituangkan dalam standar kompetensi lulusan atau SKL yang terdiri dari KI dan KD. Adapun pengertian KI atau kompetensi inti adalah gambaran mengenai kompetensi utama yang harus didapatkan dan dimiliki siswa yang kemudian dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti ini berisi kemampuan yang harus dimiliki siswa guna mencapai STPPA PAUD. Adapun fungsi dari kompetensi inti adalah sebagai perorganisasian dari kompetensi dasar atau KD. Jadi, kompetensi inti ini adalah operasional dari SKL mencangkup kualitas kemampuan yang harus dimiliki dan dicapai oleh siswa setelah selesai menempuh jenjang pendidikan. Sedangkan KD adalah kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti atau KI, yang harus dikuasai siswa melalui proses pembelajaran. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kemudian, kompetensi inti atau KI dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir, nomor 4, KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2014 juga dijabarkan uraian dari setiap kompetensi inti. Adapun sebagai berikut 4 poin itu. Yang pertama, KI 1, menerima ajaran yang dianutnya. 2, KI 2, memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai, dan toleransi kepada orang lain. KI 3, mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, agama, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain, dan kemudian yang terakhir KI 4, yaitu diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak-anak berakhlak mulia. Begitu juga dengan kompetensi dasar, dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu pertama, kelompok KD, sikap spiritual dalam rangka menjabarkan, dalam KI 1. Yang kedua, kelompok KD, sikap sosial dalam rangka menjabarkan, dalam KI 2. Yang ketiga, kelompok KD, sikap pengetahuan dalam rangka menjabarkan, KI 3. Dan yang terakhir, nomor 4, kelompok KD, sikap keterampilan dalam rangka menjabarkan, KI 4. Selanjutnya tentang materi indikator. Indikator adalah penjabaran dari kompetensi dasar atau KD secara keseluruhan dan berisi respon siswa terkait kegiatan proses pembelajaran. Indikator pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Jadi, indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Indikator juga digunakan untuk evaluasi terhadap perubahan siswa yang bisa saja terjadi dari waktu ke waktu. Sederhananya, indikator pencapaian kompetensi adalah garis-garis besar yang harus dicapai oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Misalnya, dalam satu pertemuan siswa harus mampu menyebutkan nama-nama binatang melata. Maka pembelajaran dilaksanakan semata-mata agar siswa dapat menyebutkan nama-nama
binatang melata. Ketika siswa sudah mampu menyebutkan nama-nama binatang melata, berarti pembelajaran telah tuntas. Sebaliknya, jika siswa belum mampu menyebutkan nama-nama binatang melata, pembelajaran belum tuntas. Jadi, indikator merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa atau dengan kata lain adalah perubahan yang diharapkan yang terjadi pada diri siswa pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah pembelajaran berlangsung. Untuk mengetahuinya, dilaksanakan melalui evaluasi. Bisa melalui tes lisan, tertulis, atau tanya jawab. Indikator ini harus dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar. Adapun fungsi indikator ada 4. Yang pertama, indikator sebagai pedoman untuk guru saat menyusun alat ukur pembelajaran. Yang kedua, indikator sebagai alat petunjuk terhadap adanya perubahan dari kegiatan atau kejadian tertentu. Yang ketiga, indikator sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu mengenai proses pembelajaran. Yang keempat, indikator sebagai pedoman untuk memberikan penilaian terhadap hasil dari kegiatan proses pembelajaran. Jaringan tema adalah pola hubungan antara tema-tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang sudah diambil dari berbagai bidang studi terkait. Ada 4 langkah cara pembuatan jaringan tema. Yang pertama, mempelajari terlebih dahulu kompetensi dasar, kemudian menyesuaikan dengan tema yang sesuai. Yang nomor 2, menginventarisasi atau mencatat materi-materi yang masuk dengan tema yang telah ditentukan. Yang ketiga, mengelompokkan materi yang telah dicatat ke dalam mata pelajarannya masing-masing. Yang nomor 4, menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kriteria jaringan tema yang baik. Kriteria jaringan tema yang baik dibagi menjadi 6. Yang pertama, yaitu simple. Jaringan tema ini dibuat untuk mempermudah penyusunan serta perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua yaitu sinkron. Untuk menyusun jaringan tema yang baik, maka perlu diperhatikan sinkronisasi antara tema dan materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu logis atau jelas. Jaringan tema ini jelas membahas materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang nomor 4, mudah dipahami. Yang kelima, menarik. Jaringan tema hendaknya dipilih yang menarik sesuai dengan minat anak, tingkat perkembangan anak, dan bersifat konkret. Untuk yang keenam, yaitu terpadu. Teknik pembuatan jaringan tema bisa dilakukan dengan cara menggabungkan antara kompetensi dasar dengan indikator yang sudah ada dan sudah dibuat. Pemetaan kompetensi, indikator, dan tema. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara utuh terkait antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang kemudian nantinya akan dipadukan ke dalam tema yang sudah dipilih. Kegiatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang kedua, pemetaan kompetensi dasar dan indikator ke dalam tema yang sudah dipilih. Berikut ini adalah contoh pemetaan kompetensi, indikator, dan tema. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.